Shalom. Kita bersyukur saat ini kembali boleh berjumpa dalam ibadah rumah tangga Kolom. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan ini bagi kita sekalian boleh berbakti, boleh beribadah di hadiratnya. Dan marilah kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah pada saat ini kita tabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kamu Dan menyertai saudara juga. NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh mendapat waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau dan satu dengan yang lain sebagai keluarga dalam ibadah rumah tangga Kolom jemaat-Mu saat ini. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik, dan terlebih kami hayati dan berlakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah Kolom saat ini terambil dari kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 4. Kita akan membaca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-24. Hakim-Hakim 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi begini. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi
bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenyataan hidup yang sulit dan berat, sebagaimana yang mungkin saat ini sedang kita rasakan, yang sedang kita alami bersama sebagai dampak pandemi COVID-19, tentu saja seringkali membuat kita hampir menyerah, membuat kita berputus asa dan kehilangan harapan. Kita mungkin merasa bahwa pergumulan ini begitu berat,
tantangan ini begitu sulit untuk kita hadapi. Kita merasa, dan bukan hanya merasa, memang menyadari dengan sungguh bahwa kekuatan kita sangat lemah dan terbatas. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saudara-saudari, kita bersama-sama meyakini dengan sungguh-sungguh akan kemahakuasaan Tuhan yang sanggup untuk menolong dan membantu kita keluar dari berbagai masalah hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang bukan suatu hal yang mudah dalam menghadapi dan mengatasi kenyataan hidup yang berat. Sebagaimana kita menyaksikan dari pengalaman umat Israel yang diceritakan dalam pembacaan kita tadi, bahwa mereka harus berperang, mereka harus mau bekerja keras untuk menghadapi kekuatan bersenjata dari Yabin Raja Kanaan dan Sisera panglimanya, yang kekuatan mereka jauh begitu besar, jauh lebih besar dari kekuatan umat Israel itu, saudara-saudari. Apalagi mereka sendiri sudah mengalami penindasan oleh Raja Yabin, bangsa Kanaan pada waktu itu selama kurang lebih 20 tahun. Tentu kurun waktu yang tidak singkat dan membuat mereka begitu menjadi lemah dan sangat tertindas. Tetapi janji Tuhan Allah begitu luar biasa. Nah, itu yang disampaikan kepada mereka ketika umat itu mau berseru dan berserah kepada Tuhan. Mereka mau membaharui hidup mereka, mau berbalik kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahwa mereka dijanjikan bahwa Tuhan akan menyerahkan lawan mereka ke dalam tangan mereka. Hal itu kita bisa baca di ayat 6 dan 7 dari Hakim-Hakim pasal 4 ini. Persoalannya ialah, saudara-saudari, apakah benar-benar umat itu sungguh-sungguh percaya terhadap janji Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan di dalam perjuangan hidup mereka, dalam peperangan mereka, dalam mereka menghadapi kekuatan lawan yang begitu besar itu? Barak, seorang pemimpin umat pada waktu itu, menunjukkan bahwa dalam menghadapi kekuatan lawan yang begitu besar, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak mampu. Sehingga kita membaca tadi bagaimana dia meminta Deborah, seorang nabiah, dan juga seorang perempuan, tentu perempuan yang luar biasa pada waktu itu, saudara-saudari. Sehingga Tuhan pakai dia secara luar biasa pula sebagai hakim yang memimpin umat Israel juga pada waktu itu. Dan Barak menunjukkan bahwa kalau Deborah tidak ikut maju, dia tidak akan maju. Dia memerlukan Deborah untuk maju bersama. Jadi Barak merasa tanpa Deborah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak akan berhasil menghadapi tentara daripada Sisera atau Raja Yabin. Pada satu sisi, saudara-saudari, sikap yang ditunjukkan oleh Barak ini menunjukkan keraguan-raguan, menunjukkan bahwa dia tidak berani, menunjukkan betapa dia sangat dia tidak mampu, dia lemah dalam menghadapi lawan, kekuatan lawan yang begitu besar. Tetapi pada sisi yang lain, saudara-saudari, kita membaca di sini atau kita melihat dari sikapnya ini bahwa dia betul-betul berharap kepada pertolongan Tuhan. Jadi bukan saja dia merasa lemah, tetapi sekaligus bahwa dia sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai banyak orang untuk menolong kita. Sama seperti Barak pada waktu itu bersama dengan umat Israel, mereka membutuhkan Deborah untuk bersama-sama maju untuk menghadapi lawan yang berat. Di sini menggambarkan bahwa Tuhan bisa memakai banyak orang. Juga nanti kita melihat bagaimana Tuhan memakai Yael, seorang perempuan Kanaan, untuk membinasakan Sisera, sehingga seluruh perlawanan dan kekuasaan yang menindas umat Israel itu dapat dipatahkan. Jadi ada kerjasama, ada kebersamaan. Nah, memang sama dengan peribahasa atau
ungkapan lama yang kita sering dengar bahwa kalau kita saling membantu, kita mau bersama bergotong royong, maka kita pasti akan kuat. Jadi bercerai kita runtuh, tapi bersatu kita akan kuat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmah yang dapat diambil dari firman Allah saat ini bahwa di tengah-tengah segala pergumulan dan tantangan kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, maka kita tidak boleh cepat menyerah. Kita tidak boleh pasrah dan berputus asa dalam menghadapi semuanya itu. Kita memang harus mengakui bahwa kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kita harus mengakui semuanya itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah. Bahwa kita lemah dan terbatas. Dan karena itu kita sangat berharap, kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Selain itu, kita juga diingatkan supaya senantiasa terbuka untuk bekerja sama satu dengan yang lain, bahkan dengan semua orang. Dalam kehidupan keluarga kita ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi permasalahan. Saya kira ini bukan hanya tanggung jawab seorang bapak, bukan hanya tanggung jawab seorang suami. Dia membutuhkan istrinya, dia membutuhkan juga anak-anak atau anggota keluarga yang lain untuk saling mendukung, saling bekerja sama. Sehingga dengan kebersamaan itu, maka tentu banyak hal bisa dihadapi dan diatasi bersama. Begitu juga di tengah persekutuan sebagai jemaat, saya kira kita perlu saling terbuka satu dengan yang lain. Makna persekutuan tidak lain untuk kita saling mengasihi, untuk kita selalu hidup bersama. Dan ini yang indah di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan yang rukun dan damai itulah Allah mencurahkan berkat-berkat hidup di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengharapkan supaya kita dalam kehidupan bersama itu saling bekerja bersama, saling menanggung, saling menopang, saling menghormati, dan kita bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa apapun persoalan hidup kita pasti dapat hadapi dan kita atasi bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita menyambut berita firman Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 119, nyanyikanlah lagi bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mensyukuri akan segala berkat-berkat Tuhan dan juga firman yang sudah diberitakan di tengah-tengah kita saat ini. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang berbunyi begini: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kita memberikan persembahan kita sambil menyanyi dari NKB 133, syukur padamu ya Allah.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh Engkau himpunkan dalam ibadah rumah tangga kolom ini, di sekitar firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami semua, bahkan mengarahkan kami untuk senantiasa mengandalkan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Di tengah berbagai kenyataan hidup kami, di tengah berbagai tantangan dan pergumulan sehari-hari, terlebih karena dampak pandemi COVID-19 saat ini. Kami mohon kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini kami ukir dan meteraikan di dalam hati kami dan pikiran kami, untuk kami selalu pedomani dan pegang, untuk kami selalu mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menolong dan memampukan kami. Kami berdoa dan memohon kiranya Engkau selalu beserta dengan kami, baik pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya akan selalu mendampingi kami di tengah berbagai perjuangan kehidupan kami, di tengah segala usaha kerja, di tengah segala pelayanan kami. Kiranya Tuhan Kau selalu hadir mendampingi kami. Juga di tengah berbagai rupa pergumulan-pergumulan hidup kami. Mungkin karena pandemi ini kami merasa agak kesulitan secara ekonomi. Kami merasa banyak kekurangan-kekurangan. Kami merasa banyak kekhawatiran-kekhawatiran kami Tuhan untuk masa depan kami. Namun kami percaya dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup untuk menolong kami, memberikan jalan keluar untuk memberkati kehidupan kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan bagi segala sukacita kami, setiap kami mohon kiranya Tuhan kuduskan, lengkapi segala sukacita dan syukur kami. Tetapi juga kami membawa berbagai pergumulan kami, sakit kami, kelemahan-kelemahan kami, berbagai masalah-masalah hidup kami, baik sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga ya Tuhan. Engkau kiranya bantu kami, tolong kami, supaya kami tidak larut di dalam berbagai masalah-masalah, tidak kami larut di dalam berbagai persoalan hidup, terlebih juga karena berbagai duka cita, berbagai persoalan yang menyesakkan dada kami, yang membuat kami merasa sangat tertekan saat ini. Tuhan, Engkau angkat kami, Engkau kuatkan kami, pulihkan kami, berikan kepada kami kelegaan ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi semua yang sakit saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan jamah mereka. Engkau kiranya mau mengangkat segala kelemahan dan sakit mereka, supaya mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat kembali. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami sebagai keluarga, apapun rencana dan harapan-harapan kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses studi dalam berbagai jenjang pendidikan. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memelihara dan memberkati mereka. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi semua sanak keluarga kami, jauh dekat dengan kami. Kiranya mereka pun di mana saja senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, teguh dalam iman dan pengharapan kepadamu, sehingga kami secara bersama-sama dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup kami kini dan ke depan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GPD Peniel Palu, dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan, baik secara pelayanan ibadah dan juga dalam pelayanan atau pekerjaan membangun gereja yang sementara ini pada bagian depan teras yang sementara dikerjakan. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang diupayakan, apa yang direncanakan dan dikerjakan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati. Kami sungguh berharap pertolongan daripada Tuhan.
Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terlebih para pemimpin kami, supaya mereka dengan hikmat, dengan sehat yang kuat daripadamu, dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Berdoa bagi pelaksanaan pemilu kada pada tanggal 9 Desember, baik di kota Palu maupun di Provinsi Sulawesi Tengah, juga kota-kota yang lain, kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam pelaksanaan pemilu kada ini boleh berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis, dan biarlah semuanya boleh lancar, dan pada akhirnya akan dipilih dan terpilih pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah permohonan kami, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita sekalian berdiri dan kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan, dan lakukanlah segala firman-Nya. Muliakanlah Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati.